Assalamualaikum Bu Anissa, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Adi, alhamdulillah kabar baik. Apa kabar Pak? Oh, baik sekali Bu Anissa. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Anissa, terkait dengan pembicaraan kita yang kemarin mengenai supervisi akademik itu ya. Nah, yang akan kita bicarakan ini ada beberapa hal, yaitu mengenai tujuan, tahapan, dan juga persiapan ya yang akan kita lakukan supaya nanti pada saat dilakukan supervisi akan berjalan dengan baik gitu ya. Kira-kira Ibu ada waktu nggak untuk kita ngobrol? Ya boleh Pak. Jadi begini Bu, ini saya. Jadi tujuan dari supervisi ini sebenarnya supaya nanti pada saat Ibu melakukan supervisi di kelas, ya Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang Ibu punya gitu. Jadi di kelas nanti tidak gugup gitu ya, sehingga pembelajaran nanti berjalan dengan baik dan lancar dan seperti biasanya. Nah, dalam tahapan-tahapannya nanti Bu ya, dalam supervisi itu nanti ada 3 tahapan Bu ya. Yang pertama itu yaitu pra-observasi. Lalu yang kedua tahap observasi, yang ketiga tahap pasca observasi. Nah, yang saat ini kita sedang bicarakan ini yaitu mengenai tahapan pra-observasi. Ya, pra-observasi ini supaya nanti pada saat itu menghadapi di kelas itu seperti yang saya sampaikan tadi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira materi atau pelajaran apa yang akan disampaikan pada saat itu? Karena saya guru mapel IPA ya Pak ya, jadi saya ngajar IPA, mungkin babnya itu bab 2 Pak, tentang zat aditif dan adiktif pada makanan dan minuman. Oh, jadi materinya tentang itu Bu ya, pelajaran IPA. Kalau boleh tahu kira-kira apa Bu tujuan dari pembelajaran itu atau materi? Tujuan utama saya dari pembelajaran ini adalah harapan saya agar siswa itu mampu Pak melakukan uji makanan dan minuman yang ada di kandung kita secara mandiri untuk mengetahui kandungan zat aditif ataupun zat adiktif pada makanan dan minuman yang ada di masing-masing. Oh, jadi tujuannya untuk supaya siswa itu menjadi mandiri gitu ya, melaksanakan proses mengetahui makanan itu apakah mengandung zat adiktif atau zat non adiktifnya gitu ya. Oke, nah dari tujuan ini Bu ya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi? Saya berharap saya bisa mencapai 2 aspek penilaian. Pertama itu pengetahuan tentu saja, dan yang kedua itu karena melakukan praktikum, jadi harapan saya kita juga menggunakan sainsnya. Baik. Jadi 2 aspek pengembangan yang ada ya Bu, ada aspek pengetahuan tadi, lalu yang kedua aspek keterampilan, gitu kan? Nah, kemudian nih saya mau mendengar bagaimana rancangan yang sudah Ibu buat atau yang akan Ibu pakai untuk pelaksanaan pembelajaran nanti. Misalnya dari strategi yang akan Ibu pakai gitu ya, atau metode dan juga medianya, kira-kira apa? Kalau strateginya nanti itu saya akan mencoba melakukan pembelajaran dengan sesi dan sosial emosional yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk metodenya saya akan menerapkan praktik mandiri, misalnya pasti ada diskusi kelompok, ada juga tanya jawab, dan tidak ada presentasi. Ini saya menyiapkan APD termasuk itu, dan juga saya juga menggunakan media seperti PT, video pembelajaran, dan sebagainya. Bagus itu ya. Jadi nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional mungkin Bu ya, itu nanti.
dengan kepatuhan dan kesiapan belajar siswa serta menggunakan metode tadi diskusi kelompok ya, diskusi kelompok, tanya jawab dan juga menggunakan penugasan LKPD gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan media pembelajaran yang lebih spesifik lagi selain menggunakan tadi Ibu katakan PPT kan Ibu ya, salah satunya ya. Bisa Ibu jelaskan Ibu? Oh ya. Untuk media mungkin saya akan menggunakan video praktikum uji coba makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif. Kemudian nanti disediakan juga perawatannya secara langsung. Jadi setelah ada video itu anak-anak mencoba langsung untuk menilai kemampuan mereka. Nah, selama mengerjakan praktikum tersebut, anak-anak akan disediakan LKPD sesuai dengan kurikulum mereka. Jadi itu disesuaikan agar mereka bisa melaksanakan praktikum secara mandiri. Jadi LKPD itu tentang uji makanan dan minuman yang mengandung zat adiktif ataupun adiktif. Oke. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melakukan observasi ke kelas? Mungkin Senin ya Pak, seperti jadwal jam saya mengajar biasa yaitu jam 4 dan jam 4, jam 9 sampai jam 11. Baik. Jadi nanti saya akan ke kelas Ibu ya untuk melakukan observasi kelas yang sedang Ibu lakukan pengamatan, lalu mengamati proses pembelajarannya, melihat dan mencatat kira-kira hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Ibu ya Bu ya. Oke, siap Pak. Nah, selanjutnya nanti setelah melakukan observasi kelas, kita akan melanjutkan percakapan ya Bu ya, di tahap pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik Pak, siap Pak. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, Bu Airunisa, kira-kira apa yang Ibu dapat simpulkan dari obrolan yang barusan kita lakukan ini? Mungkin saya jadi dapat gambaran secara umum ya Pak untuk apa yang akan saya lakukan nanti, bagaimana proses pembelajaran yang harus saya siapkan agar pada saat observasi berlangsung proses pembelajaran bisa mencapai tujuan dari pembelajaran saya. Terus saya juga harus memperhatikan strategi yang akan dipakai dan tentu saja metode dan media yang akan saya gunakan harus saya siapkan terlebih dahulu. Jadi dengan percakapan ini saya lebih siap untuk ketika terjadi proses observasi. Luar biasa sekali ya apa yang barusan Ibu simpulkan atau yang Ibu sampaikan. Jadi nanti Bu ya pada hari di mana yang sudah jadwal sesuai dengan jadwal Ibu, saya akan ke kelas Ibu ya untuk melakukan kegiatan observasinya ya Bu ya. Nah, silakan persiapkan semua ya Bu dengan baik. Semoga apa yang sudah direncanakan, dirancang dan tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dan tercapai dengan baik ya Bu ya. Ya, amin. Siap Pak. Oke Bu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bu Khairunisa. Sampai ketemu di tahap selanjutnya ya Bu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Khairunisa, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Oke, berdoa selesai. Nah, seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Miss Nisa mau mereview dulu nih materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba ayo, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa ya? Belajar apa ya? Coba siapa yang ingat? Coba belajar apa nak? Zat. Oke, zat apa ya? Zat adiktif. Good. Minggu kemarin kita
sudah belajar tentang zat aditif. Coba siapa yang masih ingat apa itu zat aditif di tangan? Coba siapa? Di tangan siapa yang masih ingat zat aditif? Coba ingat nggak? Saya Kayla. Siapa yang ingat yang itu zat aditif? Apa? Yang kencang suaranya ya. Coba diulangi Jadi zat aditif itu adalah zat yang akan berbahan pada makanan dan minuman. Nah, zat aditif itu ada apa aja ya? Ada apa nak? Pertama nak? Yang kedua zat aditif apa? Rasa. Benar ya, lagi dulu ya. Apakah bisa pewarna sintetis diganti dengan pewarna alami? Bisa nggak? Bisa. Coba kira-kira waktunya jawab. Berdiri nak tuh. Contohnya adalah wortel. Wortel warna apa? Orange. Bagus bener nggak? Lagi. Apa? Pandan warna apa? Lagi nak? Bunga melaju warna apa? Merah coklat. Merah keunguan. Sekarang kalau cabai bisa nggak warna alami? Kalau warna kuning kira-kira siapa? Kira-kira kalau warna kuning? Pisang bisa. Apa lagi? Nanas. Bener apa lagi? Kuning. Apa lagi kalau warna kuning? Banyak ya. Nah, sekarang perhatiin lagi baca tabel. Menurut anak-anak, kenapa banyak produk makanan dan minuman menggunakan pewarna sintetis? Nah, siapa yang jawab? Nan. Coba, Zaki dulu. Coba, maju ke sini Zaki dulu. Nah, kencang suaranya. Menurut kalian, kenapa banyak produk makanan? Kenapa kira-kira? Karena pewarna makanan, karena untuk menarik perhatian anak-anak di sekolah. Karena kalau pakai alami tidak menarik ya? Karena warnanya lebih mencolok daripada yang alami. Wah, benar ya nih? Jika mengkonsumsi pewarna sintetis secara berlebihan dapat menyebabkan resiko kanker, menyebabkan hiperaktif, gangguan pada ginjal, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Wah, luar biasa. Cek setiap makanan dan minuman yang ada di kantin kita. Nah, ternyata hasil temuan BPOM itu di kantin kita itu ada makanan dan minuman yang mengandung pewarna sintetis. Dan pewarna sintetis dibaca Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan baik dalam memproses, mengolah, mengemas, dan menyimpan makanan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Fadil. Nah, sebelum kita mulai uji minuman yang diskusi dan langsung mulai tampil. Ya, diskusi. Ya, langsung dijawab namanya diskusi. Atau pewarna sintetis, semuanya berdiri di depan. Di fokus ya. Karel, di fokus Karel. Nah, ini ada yang namanya lembar gajah kata di sini ada masalah nih, masalah kontekstual, yaitu masalah yang dihadapi di kantin sekolah kita ya Kak Tia ya. Nah, selanjutnya di bagian belakang sini ada namanya hipotesis. Ada hipotesis berdasarkan bacaan dan ada juga rumusan masalah. Ini ada alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum. Kita sudah menyiapkan 10 jenis minuman ya. Kemudian ada juga ada di atas meja kalian masing-masing ya. Terus sekarang gimana Bu Nisa, bagaimana langkah kerja
dari praktikumnya. Yang pertama itu nak coba baca, kiranya yang kencang. Langkah uji coba. Langkah-langkah uji coba pewarna alami dan pewarna sintetis pada minuman. 1. Siapkan 10 ml minuman yang akan diuji cobakan. 2. Masukkan minuman yang akan diuji cobakan ke dalam pelat tetes dan dengan bantuan pipet. 3. Kemudian beri tanda pada masing-masing pelat tetes sesuai dengan minuman yang akan diuji cobakan. 4. Kemudian masukkan 3 tetes larutan sabun ke dalam larutan minuman yang akan diuji cobakan. Oke, lanjut, langkah lagi. 4. Kemudian masukkan 3 tetes larutan sabun ke dalam larutan minuman yang akan diuji cobakan. 5. Tunggu hingga 5 sampai 4 menit. 6. Amati perubahan yang terjadi pada larutan minuman yang diajukan. 7. Buatlah kesimpulan yang terjadi. Oke, terima kasih. Semakin pekat berdiri. Semakin pekat warna yang tampak pada pelat tetes, maka larutan yang diuji cobakan merupakan larutan dengan pewarna alami. Jika tidak ada perubahan warna pada larutan diuji coba, maka dipastikan larutan tersebut mengandung pewarna sintesis. Nah, tepuk tangan untuk saya. Ya, yang di sebelah kanan itu A. A itu artinya alami. Yang B itu buatan. Nah, sekarang itu kan warna yang saya ambil dari internet. Sekarang untuk kelompok kalian masing-masing, Miss bisa kasih kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD yang akan Miss bisa bagikan ini. Jika selama percobaan atau pewarna buatan. Sampai sini nak bisa dipahami? Buat anak-anak cerdas masih bisa. Tepuk tangan dong kita semua. Kelompok 2 mana? Aman. Kelompok 3 aman? Yang kedua suaranya aman? Aman. Kelompok 4? Oke. Sintetis sekarang sambil diisi LKPD-nya nanti ya, sambil diisi LKPD-nya. Nah, sambil diisi mana hasil uji coba warnanya? Ini ya, ini ya. Nah, ini kira-kira makin tes ini dari mana nih? Gas terus ya. Nah, itu kita lihat nih. Nah, ini berubah jadi apa nih? Makin pekat. Yang ini makin pekat. Yang ini berubah nggak? Tidak. Nah, jadi kalau dia nggak berubah, kira-kira dia alami atau sintetis? Bagaimana yang alami? Ayo 10 menit lagi ya. Waktunya sudah habis. Sekarang. Nah, kita lihat ya. 3 tetes pakai pipet boleh. Ayo, ini juga diisi, boleh. Nah, 10 menit lagi. Ini cukup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansa Saputra dari
dari CGP Angkatan 8 Kota Palembang, dan ini Ibu Airusa. Ini adalah Ibu Balinda sebagai pengajar praktik. Pada hari ini kami akan melaksanakan praktek dialog pasca observasi bersama rekan sejawat. Baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu pagi ini? Oh, alhamdulillah luar biasa sehat. Kok sehat Pak? Alhamdulillah Bu Nisa. Terima kasih Bu Indonesia sudah bisa bergabung ya undangan untuk melakukan dialog ya pasca observasi setelah Senin kemarin kita melaksanakan supervisi ya, observasi supervisi di kelas. Adapun tujuan kita pada hari ini dialog ini adalah untuk mengevaluasi ya. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nisa mengenai supervisi akademik yang sudah dilakukan kelas ya. Nah, berdasarkan supervisi yang sudah Ibu lakukan atau observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi tersebut? Terima kasih Pak Ardia. Sebelumnya saya terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan Indonesia. Pribadi saya agak grogi ya Pak ya setelah evaluasi Senin kemarin. Tapi alhamdulillah semua proses yang telah saya siapkan sebelumnya dari modul belajar sampai refleksi itu berjalan dengan baik. Meskipun ada beberapa bagian yang mungkin harus saya perbaiki pada pertemuan selanjutnya. Berarti alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik, artinya sudah berjalan dengan baik walaupun tadi masih ya itu adalah hal yang normal ya. Nah, bisakah Ibu bisa ceritakan kembali kira-kira area apa saja yang dalam pengembangan pembelajaran Ibu ya yang Ibu kembangkan ya dalam pembelajaran kemarin. Nah, langkah-langkah atau metode apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses observasi tersebut di kelas? Ya baik Pak. Kalau langkah yang saya lakukan sebelum evaluasi itu, ya saya menyiapkan modul aja, saya menyiapkan KPD, terus menentukan metode dan modul yang pas untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Dari segi pengembangan, saya mencoba mengembangkan dua hal. Yang pertama pengetahuan mereka, yang kedua adalah keterampilan mereka. Pengetahuannya itu terkait dengan bab unsur dan senyawa, nah kebetulan saya IPA, dan keterampilannya adalah bagaimana anak-anak terampil melakukan praktikum secara mandiri. Jadi ada dua area pengembangan tuh ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan di sana tuh ya. Nah, kira-kira menurut Ibu pencapaian area mana yang sudah baik dan pengembangan area mana yang belum baik? Yang sudah baik mungkin saya sudah melakukan pengembangan di pengetahuan, misalnya pengetahuan itu sudah baik, tapi di segi keterampilan mungkin belum tercapai sesuai dengan harapan saya. Ada beberapa part yang masih saya perbaiki, mungkin itu dari cara saya mengelompokkan anak-anak ketika belajar seperti itu Pak. Nah, menurut Ibu kira-kira apakah ada hambatan kurang? Setelah saya berefleksi, saya menyadari kekurangan itu terjadi ketika pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompok itu karena studennya terlalu banyak, jadi satu kelompok itu terdiri dari 6 sampai 7 orang. Dan mungkin pada saat pembagian itu tidak semua anak terlibat aktif. Jadi ada yang aktif mengerjakan tugas dan yang lain belum aktif, belum lolos sama seperti itu. Jadi
sepertinya masih ada anak-anak yang di dalam kelompok tersebut hanya mengandalkan temannya saja gitu ya. Oke. Kira-kira menurut Bu Nisa, kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi di kelompok itu anak tersebut tidak aktif, malah dia hanya mengandalkan temannya saja. Mungkin menurut analisis saya itu terjadi karena saya tidak mengelompokkan anak dalam kelompok yang sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar mereka. Jadi saya membagi kelompok berdasarkan random, tidak dikelompokkan berdasarkan ya gaya belajar mereka, minat mereka, dan kemampuan mereka dalam belajar sains. Ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya ya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menyesuaikan kebutuhan atau kenyamanan bagi siswa itu, sehingga siswa ini dalam kelompoknya itu akan menjadi lebih aktif lagi, tidak hanya mengandalkan salah satu temannya saja. Oh ya, jadi mungkin saya akan mengelompokkan siswa itu Pak beda-beda Pak, berdiferensiasi. Itu sesuai dengan gaya belajar dan tentu juga kemampuan anak-anak. Jadi di sana harapan saya kalau kelompoknya satu tipenya, mungkin mereka akan lebih semangat dan aktif dalam belajar. Jadi depannya seperti ya. Ya. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan akan berjalan ya baik, dan dalam prosesnya nanti anak-anak akan terlibat ya. Ya, siap. Nah, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan ya apa yang sudah Ibu rencanakan dalam melakukan perubahan atau perbaikan ke depan? Saya berharap konsep yang saya harapkan ini bisa segera terrealisasi. Mungkin minggu pertemuan selanjutnya akan saya coba anak sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka masing-masing. Di minggu depan ya? Iya, siap. Baik Bu, semoga apa yang akan Ibu lakukan itu segera bisa direalisasikan Bu ya, dan hasilnya sesuai dengan harapan Ibu dan juga harapan kita semua Bu ya, dan dilakukan jauh lebih baik. Oke Ibu Renisa, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan mengenai penjelasannya. Mudah-mudahan rencana tadi akan segera dilaksanakan dan berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak Andi. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Ibu Nabila sebagai pelatih untuk memberikan masukan mengenai dialog atau wawancara mengenai pasca observasi atau supervisi yang sudah dilakukan. Silakan. Terima kasih Pak Adi dan terima kasih Nisa ya. Ini sebenarnya luar biasa ya, sudah melaksanakan percakapan pasca observasi ya. Gimana bisa perasaannya? Ya, saya cukup lega dan lebih banyak dengan masukan juga dari Pak Andi dan Ibu Julia yang insya Allah akan saya lakukan pembelajaran saya. Pak Adi sendiri bagaimana perasaannya menjadi observer? Merasa luar biasa juga Bu ya. Di sini saya sangat beruntung mendapatkan lokasi Jawa ya, yang kemampuan dan juga kemampuan dalam belajar yang baik. Semoga kedepannya Ibu Nusa akan jauh lebih baik lagi dalam merencanakan satu proses pembelajaran sehingga menjadi terus perbaikan-perbaikan ke depannya. Ya, jadi kalau percakapan pasca observasi memang harus dilakukan ya Pak Adi bisa
karena ada langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan observasi. Jadi kalau dulu ngomongnya adalah supervisi ya, sebenarnya kalau sekarang jadi trenkan adalah observasi. Jadi observasi ini mengamati ya, melakukan sama saja sih sebenarnya, tetapi mungkin beda sedikit bahasa. Jadi kalau ngomong supervisi, mungkin sekarang kalau observasi itu lebih ke supervisi klinis. Jadi kita akan melakukan perbaikan dalam pengajaran kita ke depan yang berpusat kepada peserta didik, siswa ya Pak Andi. Nah, Pak Andi sebagai observer ya sudah melakukan tahapan sebelumnya, pasti ada pra, kemudian ada observasi, dan baru ada pasca observasi. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, ini tahap ini adalah tahap mengkonfirmasi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Bisa ya pada saat bisa diobservasi ya Kak ya. Nah, percakapan ini tujuannya adalah untuk perbaikan sebenarnya ya. Jadi sama halnya mungkin ada yang perlu diperbaiki atau yang perlu akan dikembangkan oleh Bu Bisa yang sebagai guru, dimana nanti Bu bisa melakukan planningnya tadi, rencana perbaikannya, sehingga nanti pembelajaran di kelas ini bisa benar-benar berpusat pada peserta didik. Jadi ini tahap konfirmasi sudah dilakukan Pak, sudah luar biasa, sehingga Bu Bisa sendiri akhirnya mampu menjawab nih permasalahan-permasalahan yang Bu Bisa alami waktu di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, jadi Bu Bisa sendiri nih penting nggak sebenarnya pas observasi seperti ini? Luar biasa ya Bu, sangat penting. Jadi saya bisa tahu bagian yang saya lakukan dan bagian mana yang masih saya kembangkan. Tujuannya tidak lain biar proses belajar itu optimal dan Jadi sejauh ini nanti Pak Andi sebagai pemimpin dalam pembelajaran ya, biasanya yang melakukan observasi adalah kepala sekolah atau kita biasanya sebelumnya melakukan observasi. Maka tahapan inilah memang yang seharusnya bukan menjadi suatu ketakutan bagi seorang guru ya. Kok takut ini kalau nanti nilainya kecil? Sebenarnya observasi ini bukan menilai guru, tetapi mengedukasi semua guru, mengedukasi kita semua supaya adanya perbaikan dalam pembelajaran di kelas ya. Sehingga benar-benar pembelajaran kita itu berpusat pada peserta dan sesuai kebutuhannya tadi. Nah, karena kalau tidak ada, jadi istilahnya kita harus ada standar mengajar yang sesuai itu yang bagaimana gitu kan. Jadi apa yang harus kita terapkan, apakah memang yang selama ini kita lakukan sudah benar ya. Karena jangan sampai di zona nyamannya saja. Nah, tetapi memang kalau ada yang memberikan masukan dalam pembelajaran kita di kelas, maka insya Allah akan mengalami perubahan yang lebih baik dan akan meningkatkan kualitas sekolah kita. Ya, mungkin itu saja ya Pak Arya, insya Allah untuk bersama. Terima kasih Bu Maria sebagai yang sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa, baik bagi saya sebagai observer maupun rekan sejawat saya Ibu Khairul Nisa sebagai pelaksana dari supervisi Saya lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Khairul Nisa dan juga kepada Ibu Sami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.